atau melambatkan pertumbuhan. Kemudian saat ini waktu yang tepat teman-teman untuk menyemprotkan herbisida atau membersihkan lahan, terutama di kanan kiri bedengan ini dengan racun rumput. Jadi ini racun dulu ya, kanan kiri, baru setelahnya itu ke tanaman. Buang sampai habis. Kemudian kebetulan saya juga masih memiliki boron, jadi boron ini tinggal setengah, saya campurkan sekali ya. Untuk fungsinya teman-teman nanti kita lihat. Saya aduk masih putih lagi, jadi jangan disia-siakan, nanti bisa dikocorkan kembali. Kemudian setelah semuanya dirasa sudah beres, kemudian teman-teman sudah mau mulai mengocorkan campuran tadi. Bisa mulai dibuka nanti setelah habis, usahakan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang teman-teman, sahabat Ayat TV. Saya ucapkan salam berjumpa lagi. Hari ini masih ingat ya teman-teman, ini lahan saya yang kemarin yang saya tanami varietas Sinponset yang sudah finish, dan ini saya tanam kembali untuk varietas yang sama. Kebetulan lahan ini bisa menampung sekitar 3000 sampai 3500 pokok, dan saya sudah menyelesaikan proses munggel atau buang pucuk. Tetapi teman-teman dapat lihat ya, perkembangan dari tanaman ini untuk bakal-bakal cabang itu cenderung kecil ya, atau terlambat sedikit untuk proses pertumbuhannya. Maka untuk kali ini sedikit saja saya akan mencoba memberikan tip atau pengalaman, karena saya sukanya menggali dan menggali ya, bagaimana kita merawat tanaman ini agar berjalan mulus kalau bisa. Tetapi ya kadang-kadang masalah selalu ada karena cuaca yang juga tidak menentu seperti ini. Jadi ada beberapa masalah yang perlu kita selesaikan agar pertumbuhan tanaman saya ini seger dari segi naiknya pokok atau berjalannya pokok itu lebih tegak maksudnya ya. Kalau daun dan lain-lain normal ya, sepertinya ada bekas-bekas ulat yang alhamdulillah sudah bisa kita atasi. Cuma dari cabang-cabang calon tunas yang akan kita pelihara itu cenderung merit kalau orang sini disebut merit atau lambat. Jadi maksudnya cabang-cabang ini ya teman-teman. Nah ini ada beberapa jenis pencampuran baik boron, kalsium maupun amino yang seperti video kemarin, tapi caranya sekarang berbeda. Saya akan mencoba menerapkan dengan sistem kocor biar lebih kontak. Jadi takutnya kalau lahan bekas ya nanti tidak kontak ke akar, saya takut banyak mati pokok. Nantinya kan ini lahan bekas ya, jadinya yang saya tekan itu. Maka dari itu akan coba saya aplikasikan melalui sistem kocor atau sistem selang drip. Jadi ini nanti kita bersama-sama belajar dengan cara sistem di jalan air. Jadi ini teman-teman untuk bekas lahan simpon yang kemarin ini. Jadi ini bekas bedengannya yang ini, kemudian saya geser sekitar 1 meter ya, atau 1,5 meter ke sebelahnya. Ini lahan bekas juga, lahan yang kedua teman-teman. Jadi perlu sedikit perawatan instan atau penambahan pengetahuan. Mudah-mudahan dengan teknik ini nanti berhasil, dan juga teman-teman bisa membantu ketika punya masalah yang sama, keterlambatan atau kurang gagah dari pokok tanaman ini. Mudah-mudahan nanti bisa jadi rekomendasi ya. Baik kawan-kawan, untuk lebih mempercepat dan mempersingkat waktu, kita langsung saja aplikasikan apa saja yang akan kita racik untuk memompa tanaman ini. Mudah-mudahan cepat segera pulih dan segar kembali ya. Nah, ini langkah pertama teman-teman untuk pengepoman atau kocor daripada amino maupun boron maupun kalsium maupun zat pengatur tumbuh lainnya. Jadi yang pertama kali yang perlu disiapkan adalah drum atau tong ini. Untuk kapasitas 3000 pokok, siapkan saja air kurang-kurang 50 sampai 100 liter ya. Kemudian
persiapkan ini teman-teman. Kebetulan saya ada aminobase, jadi saya memakai aminobase atau bisa juga dengan boron dan ditambah dengan kalsium. Biasa saya menggunakan kalsium bonafit ini ya, jadi kalsium plus boron juga. Jadi unsur ini yang akan saya pakai untuk takarannya teman-teman. Untuk 1 hektar berikan kalsium 1-2 kilo ya. Kemudian nanti kita bagikan videonya setelah kita proses atau kita campur. Kemudian aminobase 1 botol ya, dicampur dengan boron ini setengah botol. Jadi cuma itu. Sekarang kita campurkan dulu ya. Oke bose, kita mulai dari yang pertama kali. Saya akan buka 1 botol setengah liter untuk aminobase, karena di dalam aminobase ini banyak sekali kandungannya. Baiknya dicampur di ember dulu sebelum masuk tong biru atau sebelum masuk tong 200-an liter ya, atau yang akan kita aplikasikan ke tanaman. Tuang sampai habis. Kemudian kebetulan saya juga masih memiliki boron, jadi boron ini tinggal setengah, saya campurkan sekali ya. Untuk fungsinya teman-teman nanti kita lihat di video berikutnya. Yang berikutnya seperti biasa, kalsium plus boron, bentuknya bubukan. Tapi teman-teman, untuk kalsium plus boron ini biasanya sampai 2 kali saya memakainya, karena nanti tidak sekali habis. Ini agak blended atau banyak sisanya, jadi teman-teman jangan dibuang sisanya itu, nanti diaduk lagi. Kalau ada masa untuk menyiramkan bisa disiramkan lagi. Ini bentuknya hampir mirip dengan serbuk azomit, tapi dia lebih susah larutnya. Jadi nanti setelah diaduk, usahakan teman-teman diambil nanti sisanya, jangan dihabiskan sekali ya. Pokoknya saran saya teman-teman gunakan ember dulu atau beldi, ukuran sekitar 10 liter ya, dicampur di situ. Dan setelah itu baru teman-teman masukkan tadi ke bak besar atau ke beldi yang 100-an liter, baru diaduk di situ ya. Jadi masih ada sisa seperti ini teman-teman, ini sisanya masih saya aduk, masih putih lagi. Jadi jangan disia-siakan, nanti bisa dikocorkan kembali. Kemudian setelah semuanya dirasa sudah beres, kemudian teman-teman sudah mau mulai mengocorkan campuran tadi. Bisa mulai dibuka nanti setelah habis. Usahakan kawan-kawan diulangi lagi ya sisanya tadi, atau besoknya lagi bisa. Jadi tidak mubazir. Jadi kawan-kawan, untuk lahan bekas sebaiknya bergeser ya. Pembahasan lain ini sebaiknya bergeser. Bila dulu memakai bedengan ini, sekarang bergeser ke tengah ya. Jadi tanah yang kita pakai itu kembali tanah baru, seperti itu yang pertama. Kemudian aplikasi dari boron, amino, serta zat pengatur tumbuh tadi saya pergunakan untuk mengembalikan kebugaran dan memompa cabang-cabang tunas baru yang akan kita pelihara. Karena kita tanpa seleksi cabang ya, jadinya kita menginginkan cabang-cabang yang begitu solid atau begitu kuat seperti cabang induknya. Makanya kita buka dengan sistem kontak, artinya kita kocorkan langsung ke tanaman agar pokok ini langsung menyerap ke akar, jadi kontak ke akar. Nah seperti ini maksud saya ya, cepat berkembang atau larinya cabang ini cepat laju, sehingga nanti dia cepat berjalan, sehingga tidak mempengaruhi pertumbuhan atau melambatkan pertumbuhan. Kemudian saat ini waktu yang tepat teman-teman untuk menyemprotkan herbisida atau membersihkan lahan, terutama di kanan kiri bedengan ini dengan racun rumput. Jadi ini racun dulu ya, kanan kiri, baru setelahnya itu tengah. Jadi kalau sistem Lampung memang begini, atau sistem manualan memang begini. Yang penting kanan kiri bersih dulu, takut nanti kontak dengan pucuk yang sudah berjalan. Setelah itu selesai di tengah atau di kanan kiri bedengan ini, baru di tengah. Seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat sharing saya ini.
Terima kasih terus mengikuti video saya, dan saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.